Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Marc Marquez tampil sebagai yang tercepat di sesi praktis MotoGP Prancis 2025. Dengan catatan waktu terbaik 1 menit 29,855 detik, rider pabrikan Ducati ini unggul dari pembalap tuan rumah Fabio Quartararo di posisi kedua. Sementara itu Pecco Bagnaia menyusul di posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 30,039 detik. Berikut hasil praktis MotoGP Prancis 2025. Maverick Viñales optimistis bisa meraih hasil manis di MotoGP Prancis akhir pekan ini. Meski KTM masih mengalami beberapa masalah teknis, Viñales berhasil menunjukkan performa solid. Ia nyaris finish kedua di Qatar sebelum terkena penalti dan mampu melanjutkan tren positif tersebut di Jerez dengan meraih posisi keempat. Hasil itu pun jadi hasil terbaik KTM sejauh ini. Le Mans sendiri merupakan sirkuit yang punya kenangan manis bagi Viñales karena ia pernah menang dan naik podium di berbagai kelas di sana. Kepada Crash, rider bernomor 12 itu mengaku belum yakin apakah trek ini cocok untuk motor KTM, namun ia sangat siap untuk beradaptasi sebaik mungkin. Menurutnya, tim Tech 3 dan KTM telah bekerja sangat keras dan terus berkembang pesat. Viñales merasa mereka kini hanya butuh menyempurnakan hal-hal kecil agar bisa bersaing memperebutkan kemenangan. Ia percaya jika tetap sabar dan fokus, mereka bisa mencapai hasil besar dalam waktu dekat. Marc Marquez berpotensi untuk mematahkan rekor Valentino Rossi di MotoGP Prancis akhir pekan ini. Sebagaimana diketahui, Marquez kembali dijagokan tidak hanya untuk meraih podium, tetapi juga memenangi balapan. Apalagi ia tercatat 3 kali menang dari 5 seri awal di MotoGP 2025. Menariknya, jika Marc mampu memenangkan balapan di Le Mans, maka ia akan melewati rekor sang legenda MotoGP Valentino Rossi. Rekor yang dimaksud adalah rekor kemenangan di sirkuit Le Mans. Saat ini, kedua ikon MotoGP di era modern itu sama-sama mengoleksi 3 kemenangan di MotoGP Prancis. Rossi finish terdepan pada 2002, 2005, dan 2008. Sementara Marquez jadi pemenang GP Prancis pada 2014, 2018, dan 2019. Jika melihat performa Marquez di musim ini, bukan tidak mungkin jika Marc akan mematahkan rekor The Doctor di akhir pekan nanti. Setelah tampil di GP Spanyol 2 minggu lalu, Alex Espargaro akan kembali turun sebagai pembalap wildcard bersama Honda HRC di GP Inggris yang digelar pada 23–25 Mei. Menurut laporan Crash, Honda telah mengonfirmasi keikutsertaan Espargaro di putaran Inggris. Ini akan menjadi penampilan wildcard ketiga Honda secara berturut-turut musim ini, setelah sebelumnya Takaki Nakagami mendapat kesempatan di GP Prancis. Sebagai tambahan informasi, Honda mendapatkan hak untuk menurunkan 6 wildcard sepanjang musim 2025. Hak ini juga dimiliki oleh Aprilia, KTM, dan Yamaha sebagai bagian dari sistem konsesi yang bertujuan membantu pengembangan motor mereka. Pembalap Indonesia Mario Aji untuk 2 kali beruntun absen balapan. Kali ini Mario Aji dipastikan absen di Moto2 GP Prancis 2025. Kepastian itu diungkap tim Honda Tim Asia. Lewat pernyataan resminya, mereka menyatakan Mario Aji tidak fit untuk turun balapan di Le Mans. Ya, Super Mario mengalami cedera bahu saat tampil di Q1 GP Spanyol. Pembalap bernomor 64 itu didiagnosis dislokasi bahu. Meski kecewa tak bisa tampil di Moto2 Perancis 2025,
pembalap asal Magetan, Jawa Timur itu meyakini kondisi fisik dan kesehatannya adalah yang utama. Saya akan fokus pada pemulihan, baik secara fisik maupun mental, dan saya bertekad kembali lebih kuat di Silverstone. Musim ini masih panjang dan kami akan terus melangkah maju selangkah demi selangkah. Veda Ega Pratama dipastikan akan melewatkan seri kedua Red Bull Rookies Cup 2025 di sirkuit Le Mans lantaran harus melakukan pemulihan pada cedera kaki. Rider asal Gunung Kidul itu mengalami cedera ketika mengikuti ajang Junior GP 2025 di Portugal. Veda mengalami high side di salah satu tikungan dan langsung dilarikan ke pusat medis. Hasil pemeriksaan dokter menyatakan bahwa Veda mengalami cedera yang cukup serius dan harus dioperasi. Alhasil ia pun menjalani operasi di Dexeus Hospital Spanyol. Ya, Veda menjalani operasi tulang betis atau tulang fibula yang berjalan sukses dan harus melakukan pemulihan selama 2 minggu. Sebastian Vettel menyampaikan pandangannya tentang Lando Norris yang dinilainya memiliki sikap positif di lintasan balap. Norris yang kini membela tim McLaren dikenal jarang terlibat perselisihan meski kerap bersaing ketat dengan pembalap lain. Ia juga menunjukkan hubungan kerja yang baik dengan rekan setimnya Oscar Piastri dan bersikap sportif selama balapan. Vettel menyebut bahwa Norris sering menunjukkan sikap kritis terhadap dirinya sendiri serta mampu menjaga ketenangan di depan publik. Dalam pengamatannya, persaingan di antara pembalap saat ini cenderung lebih tenang dan saling menghormati dibandingkan dengan era sebelumnya. Ia juga menyinggung kemampuan tim McLaren, khususnya Andrea Stella, dalam mengelola hubungan antar pembalap di dalam tim. Vettel menyatakan bahwa situasi dan dinamika di Formula One terus berkembang dan pembalap generasi baru kini memiliki pendekatan yang berbeda dalam menghadapi persaingan, baik di lintasan maupun di luar lintasan. Christian Horner memberikan apresiasi atas performa Max Verstappen pada balapan Formula One GP Miami. Meskipun mobil Red Bull kalah cepat dari McLaren, Verstappen tetap mampu bertahan di posisi depan untuk beberapa waktu. Verstappen memulai balapan dari posisi pertama, tapi Oscar Piastri dan Lando Norris menekan sejak awal. Verstappen berhasil menjaga posisinya di depan Piastri hingga lap ke-14 sebelum akhirnya disalip. Ia kemudian tetap bertahan di posisi kedua selama beberapa lap sampai Norris juga melewatinya. Menurut Horner, Verstappen tampil sangat kuat dan berani menahan tekanan dari dua pembalap McLaren. Meski akhirnya posisinya turun, pertahanan yang ia tunjukkan memberi perlawanan yang berarti dan menjadi bagian penting dari jalannya balapan bagi Red Bull.